Ya, pemirsa, pemerintah tengah berupaya untuk mewujudkan ketahanan pangan dengan melakukan swasembada gula yang ditargetkan tercapai pada tahun 2025 mendatang. Tingkat produksi gula ditargetkan mencapai 1,8 juta ton yang berasal dari lahan milik PT PN, kemudian petani dan juga lahan para petani yang secara total mencapai 250 hektar. Kementerian BUMN tengah berupaya untuk mengembalikan kejayaan Indonesia dalam swasembada gula nasional seperti pada tahun 1930-an. Upaya tersebut dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir dengan memaksimalkan tingkat produksi gula di holding BUMN Perkebunan Nusantara. Erick memastikan swasembada gula terutama gula konsumsi dapat mulai dilakukan setidaknya pada tahun 2025. Pada tahun itu tingkat produksi ditargetkan mencapai 1,8 juta ton yang berasal dari lahan milik PT PN, petani, dan lahan para petani yang secara total mencapai 250 hektar. Import daripada gula konsumsi yang kita mau jaga, bukan yang gula rafinasi ya atau gula industri. Kita targetnya itu dulu. Makanya tadi 2024-2025 lah, ya, 1-2 tahun ke sana nanti kita bisa lihat tadi bagaimana kita bisa secara keseluruhan produksi 1,8 juta ton, ya, jadi cukup insya Allah. Dan lahannya itu tidak hanya PT PN, perhutani dan juga para petani, kurang lebih 250.000 hektar. Erick menyatakan tingkat produksi gula konsumsi saat ini belum mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Guna memastikan upaya swasembada gula berjalan sesuai rencana, Menteri BUMN Erick Thohir menyempatkan diri meninjau pabrik gula milik PT Industri Gula Glenmore di daerah Banyuwangi. Pabrik gula ini memiliki mesin-mesin pengolah tebu dengan tingkat produktivitas tinggi dan berkapasitas 6.000 ton of can per day. Dari Banyuwangi, Ricky Anwardi, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini sudah tersambung bersama dengan Bapak Sumitro Samadikun. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia. Ya, halo, selamat pagi Pak Sumitro. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan ini Pak Sumitro. Target dari pemerintah untuk kita melakukan swasembada gula begitu. Bagaimana menurut Anda begitu? Apakah ini benar-benar bisa tercapai di tahun 2025? Terima kasih. Kalau kita bicara tentang swasembada gula, sebetulnya swasembada gula ini bahkan kita tidak bicara swasembada gula konsumsi saja dulu. Pada saat era Menteri Pertaniannya Pak Profesor Bunga Saragih, kita canangkan swasembada gula nasional itu ya konsumsi ya industri. Bahkan dengan program yang waktu itu dilakukan oleh pemerintah waktu itu dengan bongkar ratun dan lain sebagainya, maka pada tahun 2007-2008 hasil dari bongkar ratun itu telah menghasilkan produksi kita untuk waktu itu 2,7 juta ton dan itu cukup untuk gula konsumsi nasional. Nah sekarang kalau kita bicara hari ini, pekerjaan apa di hulu yang dilaksanakan oleh pemerintah kalau memang benar-benar kita mau swasembada nasional. Kita melihat bahwa hari ini sangat tidak terasa apa yang dilakukan pemerintah kepada kita, bahkan untuk peningkatan produktivitas kita dan juga untuk peningkatan produksi agar gula tanaman tebu ini bisa berkompetisi dengan tanaman yang lain. Beberapa hal yang itu biasa kita nikmati, misalnya pupuk subsidi, kredit untuk koperasi yang bisa diberikan pada petani, tidak ada lagi. Kita tidak ada pupuk subsidi, ada tapi sangat kecil dan diminta kita beli pupuk non subsidi. Celakanya pupuk non subsidi juga susah. Nah, bagaimana kita bisa peningkatan produksi? Oleh sebab itu, swasembada ini jangan untuk slogan lah. Pertama, kalau kita ingin mencapai itu, kita jangan pakai swasembada itu untuk ibaratnya orang untuk menarik simpati saja, tapi prakteknya kita tidak lakukan. Kalau kita mau swasembada, maka kita harus bekerja bersama-sama, termasuk dalam menetapkan peraturan pemerintah yang untuk yang berkenaan juga kepada petani dan lain sebagainya. Maka kita jangan dijadikan objek. Petani ini harus ikut jadi subjek, ikut ngomong dong kepentingan kita. Jangan kita buat ini, buat itu, buat itu. Bahkan ketika kalau kita dengarkan aja waktu berita tentang RDP yang baru saja dilakukan pada hari Senin kalau tidak salah dengan Komisi 6, kita tercengang ini. Wah,
Bener kayak ini, jangan-jangan hanya mimpi ini. Oke. Tapi sebenarnya tantangan yang dihadapi dalam upaya pemerintah maupun teman-teman petani tebu begitu untuk mewujudkan swasembada gula, karena tadi sudah disampaikan dari tahun 2007-2009, berarti prosesnya sudah cukup lama sebenarnya ini. Benar, prosesnya cukup lama. Cuma kita kan tahu setelah reformasi ini kan tidak ada stabilitas tujuan ya. Tujuan kita ini tetap, tapi apakah program ini dilaksanakan dengan apa itu berurutan dengan program-program lain? Yang kita lihat ini kan setiap ganti pemerintahan kan kita ganti kebijakan juga. Oke. Coba kita tahun 2014 saja. Tahun 2014 bulan Desember dibubarkanlah Dewan Gula Indonesia. Padahal Dewan Gula Indonesia itu lembaga di mana kita dalam tanda petik untuk bertempur saling adu argumentasi. Jadi saling adu argumentasi di sana kita untuk menuju pada swasembada dan sebagainya di sana. Dengan harapan katanya itu untuk efisiensi, tapi dengan dihapuskannya Dewan Gula Indonesia tidak ada lagi kita saling koreksi. Dan terjadilah setelah itu impor yang besar-besaran, bahkan tahun 2018 ini kita tahu dalam sejarah impor Indonesia, ini kita menjadi importer terbesar gula di dunia, bukan main itu. 5,8 juta ton, dan inilah yang menghancurkan harapan dari petani. Ketika data yang pertama kita harus siap bahwa data kita ini banyak bolongnya di sana, sehingga data yang bolong ini dipakai untuk membuat kebijakan dan mestinya itu ditambal dengan sering menggunakan pendengaran kita untuk mendengarkan keluhan-keluhan dari stakeholder. Dan keluhan-keluhan itu biar dulu didengerin pada saat kita ada rapat Dewan Gula Indonesia. Karena Dewan Gula Indonesia itu di situ terdiri dari seluruh stakeholder. Kita bertempur mati-matian untuk mempertahankan apa yang kita, tapi keluar kita mencapai satu kesepakatan minimal. Kita jadi tahu di mana orang lain ini berada, di mana kondisi mereka bagaimana, dan kita menuju setapak demi setapak, dan itulah yang dulu kita kerjakan. Tapi semenjak 2014 itu kita tidak. Yang selanjutnya lagi semenjak tahun 2016. Semenjak tahun 2016 ini di gula ditetapkan sebagai bahan pokok yang penting yang itu harus dibatasi harganya. Coba Anda bayangkan, setiap tahun inflasi ini terjadi, bahkan upah tenaga kerja, bahkan upah minimum regional ataupun perkotaan, provinsi dan lain sebagainya itu naik, tetapi harga gula tidak boleh naik hanya untuk dalam tanda petik, mohon maaf itu, memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen tanpa didahului dengan persiapan peningkatan produksi. Kita bisa membuat harga gula ini murah, tapi jangan gula itu dimurahkan. Membuat harga gula murah ini yaitu dengan cara meningkatkan produksi gula kita, produksi tebu kita, memperbaiki pabrik gula kita yang katanya ini kami sudah sering ingatkan, pabrik yang lama ini tolong diratakan aja dengan tanah dan diganti dengan pabrik yang baru dengan tambal sulam. Baru kemarin mereka menyatakan bahwa kami punya ide. Kami udah lama bicara itu. Petani memperbaiki tanamannya, pemerintah memperbaiki pabrik gulanya. Insya Allah kalau itu dicapai, maka kita tidak perlu impor lagi. Baik, Pak Sumitro, seperti apa mungkin saran dari teman-teman apabila kita ingin meningkatkan produksi gula, tapi tahan dulu jawabannya, kita akan bahas di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini akan kami sampaikan infografik terlebih dahulu terkait dengan konsumsi gula nasional. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini data dari Badan Pusat Statistik yang menyebutkan di tahun 2017 konsumsi gula nasional mencapai 5,1 juta ton, dan ini berlanjut sampai dengan tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 ada peningkatan menjadi 5,2 juta ton, dan proyeksi di tahun 2021 ada peningkatan dari konsumsi gula nasional menjadi 5,3 juta ton. Dan bagaimana dengan produksi gula nasionalnya, bisa kita saksikan kembali. Di tahun 2017 tercatat 2,36 juta ton, tapi di tahun 2018 produksi gula nasional kita mengalami penurunan menjadi 2,19 juta ton dan terus turun di tahun 2019 menjadi 2,17 juta ton. Adapun proyeksi di tahun 2020 sekitar 2,22 juta ton, dan di tahun 2021 ada sedikit penurunan kembali menjadi 2,1 juta ton. Dan berikutnya kami update dari sisi volume impor gula.
Di tahun 2017 4,48 juta ton, kemudian ada peningkatan 5,03 juta ton di tahun 2018, kemudian menurun kembali menjadi 4,09 juta ton di tahun 2019 dan di tahun 2020 meningkat kembali menjadi 5,54 juta ton. Namun proyeksi di tahun 2021 turun cukup dalam menjadi 1,93 juta ton untuk volume impor gula Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sumitro Samadikun, Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia. Ya, Pak Sumitro, tadi di segmen sebelumnya Anda menggarisbawahi terkait dengan upaya peningkatan produksi gulanya, begitu. Sebenarnya apa yang menjadi bottleneck ataupun permasalahan dari produksi gula nasional yang dirasakan oleh teman-teman petani tebu begitu selama ini? Pertama kali kita bicara tentang data. Jadi kita sekalian nanti menyimak apa yang tadi disampaikan Mas Pratio. Kebutuhan gula kita ini, kita bicara tentang statistik tadi yang disampaikan, 2017 5,1. Impor kita 4,48. Coba Anda bayangkan. Kita lihat produksi kita tahun 2017, 2,2 juta. 2,2 juta, impor kita 4,48, 4,5 kan. Iya. Ini kan ada banyak kelebihan ini. Dengan produksi dengan 2,2 juta ada stok 6,6 juta ton. Produksi 5,1 ini adalah produksi gula konsumsi dan gula untuk industri. Coba ini ada kelebihan. 2018-nya impornya tambah besar, 5,3 juta. Berlanjut terus impor ini, jadi ini karena data ini yang dipercaya mereka saling punya data, dan mereka tidak pernah di situ itu mencocokkan data, maka impornya berlebih. Impor yang berlebih ini masuk ke pasar konsumsi apapun gulanya, baik itu gula konsumsi karena kita masuknya ke pasar konsumsi, gula rafinasi yang berlebih ini juga masuk bisa dalam bentuk berganti baju dan Halo. Sekarang data lagi. Sekarang disampaikan, impor cuma satu impor white sugar sekitar 800.000 lebih, sedangkan impor untuk gula industri di sini ada 3,15. Impor kita ini udah 4 juta, tapi statistik bilangnya cuma 1,9. Dan inilah yang kadang-kadang dipakai untuk memutuskan. Sekali lagi, kami ingin swasembada ini jangan diputuskan di tingkat atas saja, di mana petani dipakai sebagai objek. Ayolah kita bicara bersama-sama. Karena belum tentu yang dipikiran para pemangku kebijakan ini benar, ini akan match ketika jatuh di tangan petani. Coba kita ini yang problemnya itu di situ kok. Udah ini dianggap kurang impor lagi. Hari ini kemarin di DPR kemarin data yang disampaikan oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri bahwa sampai dengan Juni 2021 ini dari holding menyatakan bahwa produksi gula kita itu 7,3 ton per hektar. Kalau itu 7,3 ton betul per hektar dengan luasan area 420.000 hektar, maka kita udah swasembada konsumsi, udah 3 juta lebih. Dan terus kita kalau itu taruhlah luasan area 400 ini dengan produksi rata-rata 73,3 ini udah 2,9. Ini dari mana data ini? Terus kalau lagi di bagian ini. Jadi kita ini selalu ketika kurang impor, marilah kita lihat produksi kita. Petani ini butuhnya apa? Bibit. Kapan mulai mau dibuat bibit? Jangan membuat lembaga-lembaga buat apa, sugar apa itu dan lain sebagainya tanpa kita apa sih kerjanya kemarin itu? Kemarin kita ini holding juga menguasai kita, PTPN, baik holding RNI, semuanya menguasai BUMN yang dari RNI, holding PTPN juga menguasai tebu yang di BUMN. Kan sebetulnya ini sudah bisa diawali dengan melanjutkan kebijakan dulu. Kita senantiasa mestinya melanjutkan pemerintahan ini adalah melanjutkan hal yang sudah baik dilanjutkan, yang kurang baik diperbaiki. Nah dari sini lagi-lagi stok ini menjadi data stok ini menjadi kunci yang pertama. Setelah itu baru apa yang harus diperbuat kepada petani. Saya bertanya juga, apakah data lahan kita benar 420.000 hektar atau 410.000 hektar atau justru di bawah 400.000 hektar? Dan apakah betul pengurangan lahan ini karena infrastruktur nggak benar? Kalau itu pengurangan lahan karena kita beralih ke tanaman yang lain itu benar.
Nah, kalau sudah begitu, maka harus dikaji. Kenapa mereka beralih? Karena pendapatan petani tebu rata-rata berdasarkan laporan beliau-beliau ini ada yang menyebut 1 tahun cuma 3 juta per hektar. Coba Anda bayangkan 3 juta per hektar, belum yang rugi. Oke. Ya, jadi Pak Sumitro, dengan kondisi seperti ini sebenarnya bicara mengenai sinkronisasi data begitu. Sejauh ini yang dimiliki oleh teman-teman dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia berapa banyak sebenarnya? Jadi luasan ataupun perkebunan tebu yang dimiliki saat ini begitu, apakah ini juga sudah terkoordinasi juga dengan pemerintah begitu, dalam artian ini perlu ada sinkronisasi data sebenarnya Pak Sumitro? iya betul, makanya tadi saya sampaikan dengan dibubarkannya Dewan Gula Indonesia ini kita jadi semuanya data sendiri-sendiri. Kalau petani kita melihat pada endingnya, jadi ginilah Mas Prastio. Kalau kita bicara misalnya tentang bagaimana pekerjaan kita, selalu kita bicara tentang peningkatan produksi. Tapi kalau kita bicara tentang mau impor, selalu bicara bahwa penurunan produksi. Anda coba ini lagi, kita data. Pada saat ini, jadi ada bilang bahwa kenaikan produksi kita ini mencapai 128% dibanding tahun lalu. Kalau 128 ini udah swasembada konsumsi, udah 2,7. Ini bohong. Terus yang berikutnya lagi ada stok impor. Mereka kemarin beramai-ramai minta impor. Coba tadi saya sampaikan, impor untuk gula konsumsi yang kurang lebih 680.000 raw sugar diprediksikan jadi 650.000 white sugar ini, itu sebetulnya udah lebih. Tapi holding milik BUMN, holding PTBN 3 dan holding RNI masih minta kepada Menteri Perdagangan dan juga didukung oleh Menteri BUMN agar mereka diberi kesempatan impor. Jadilah mereka impor white sugar masing-masing 75.000 ton. Dan susahnya lagi, impor white sugar itu udah kita perkirakan, yang raw sugar aja tidak mungkin bisa selesai masuk pasar. Impor raw sugarnya sampai sekarang masih bersisa, nah, itu lebih dari 40.000 ton. Impor white sugarnya hari ini yang milik RNI ini masih 21.000 ton. Bukankah ini bukti bahwa ketika mereka minta impor ini bukan karena kekurangan, tapi mencari sesuatu yang nanti untuk apa saya tidak tahu ini, apakah ini keuntungan atau apa. Nah, oleh sebab itu kita kita harus sinergi, kita betul-betul mau swasembada apa mau cari untung di situ. Kalau mau swasembada, ayo bicara. Pak Sumitro, jadi mungkin win-win solution yang perlu dilakukan sinergi seperti apa, kita akan bahas lagi di segmen berikutnya Pak Sumitro. Kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Selamat Dikun, Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia. Baik, Pak Sumitro, kita akan lanjutkan kembali. Jadi kalau kita bicara mengenai sinergi, begitu seperti apa nih sinergi dalam bentuk apa yang diharapkan oleh teman-teman petani tebu rakyat Indonesia terkait dengan upaya mewujudkan swasembada gula nasional? Ya, halo. Halo ya. Halo ya. Bapak, sebetulnya rumusnya ini sudah sering digaungkan dan ini sudah berjalan semenjak dulu, baik melalui metode-metode yang apapun, maka mereka ini menyebut bahwa petani tebu ini menjalin satu kemitraan dengan pabrik gula. Nah, kemitraan ini di petani tebu ini ada 2 lembaga. Satu lembaga kita adalah lembaga koperasi, di mana mereka yang menyediakan urusan petani ini untuk urusan ekonominya. Yang kedua adalah asosiasi, di mana asosiasi ini menyalurkan aspirasinya bagaimana kita memediasi kepada petani dan bagaimana kita membangun satu sinergi dengan pabrik gula, dengan PTP, bahkan dengan pemerintah pun kita ini sampai sekarang jalinan kita ini kita harapkanlah kemitraan ini jangan kita ini hanya lip service saja. Tetapi yang terjadi sekarang ini, bahkan yang kalau mereka kemarin tuh menghujat pabrik-pabrik gula swasta yang melaksanakan sistem beli tebu putus yang itu tidak ada ikatan batin sama sekali. Sekarang mereka juga seluruh pabrik-pabrik kita di BUMN, baik BUMN yang dari PTBN maupun Raja Wali ini, mereka beralih juga beli putus pada petani tebu yang itu kadang-kadang bukan beli putus pada petani, beli putus
tebu dari manapun datangnya, dan itu kadang-kadang bukan dari petani tadi, tapi dari pedagang, dan itu membypass yang kemarinnya itu ada koperasi di sini didapatkan, ada asosiasi di sini. Nah, kita tahu bahwa kebutuhan petani akan pinjaman itu tidak bisa dipinjami sepenuhnya oleh pabrik gula, mereka juga punya keterbatasan dana. Kita juga kebutuhan pupuk dan lain sebagainya, pemasaran dan lain sebagainya, justru mereka meminta kepada kita untuk membantu bagaimana pasarnya gitu supaya terjadi. Tapi sekarang mereka bypass. Dan lembaga-lembaga petani ini kalau bahasa Jawanya itu disapih sekarang, jadi disisihkan. Disisihkan. Bagaimana ini kita mau bersinergi? Apakah mereka mau ngajak ngomong seluruh petani ini, yang itu tentu keunikannya berbeda, ataukah kita mengajak lembaga-lembaga ini untuk bicara, sehingga di sini udah tersaring. Tentu ini tidak mungkin sama persis dengan kehendak para pabrik gula, tapi jangan berarti bahwa dianggap bahwa ini satu permusuhan. Justru di sinilah tadi nantinya akan bisa dicari solusinya. Itu yang dulu kita kerjakan begitu itu. Nah, kita bawa ke pemerintah. Nah, sekarang kita mau SPT. Coba kalau SPT itu dari pedagang, bahkan ini ada dalam prakteknya SPT ini mereka beli tebu yang dari jauh dibeli mahal, yang di dekat pabrik juga justru ada yang kemarin laporan dari salah satu pabrik di Malang ini selisihnya bisa sampai 10.000 per kuintalnya. Yang dari luar sama yang itu lebih mahal, yang dari dalam sendiri lebih mahal. Jadi petani yang mitra mereka ini tidak dibangun satu kesetaraan harga dengan yang tiba-tiba datang. Nah, ini membangun apa? Membangun pendidikan yang tidak bagus kepada petani. Mereka akan berusaha membuat tebu sebanyak-banyaknya tanpa akan memperhatikan kualitas. Sebagian besar pasti akan ke situ. Tapi kalau kita bicara mengenai peningkatan produksi tebunya begitu, sebenarnya yang perlu segera diperhatikan kaitannya dengan kualitas tadi kalau kita bicara mengenai tanaman tebunya, kemudian lahan-lahan yang dimiliki oleh petani, apa yang harus mungkin ini menjadi perhatian juga? Harus diperhatikan sekarang ketersediaan bibit yang unggul. Bibit unggul. Nah, ini bias bibit ini disiapkan dulu oleh P3GI. P3GI ini bibit yang unggul ini harus benar-benar yang tahan uji dari cuaca yang sering berubah-ubah, ini harus diterbitkan. Waktu maaf ini bukan saya pernah sekali waktu diundang ke Brasil, mereka bertanya bagaimana itu lembaga bibit Anda, lembaga benih Anda yang ada di Pasuruan namanya P3GI. Mereka mengakui bahwa Indonesia punya lembaga pembibitan, lembaga penelitian yang bagus, tapi di sini P3GI itu hari ini seolah-olah dibiarkan saja hidup mati, hidup segan mati, biarkan aja. Jadi ini yang benih bibitnya. Yang kedua adalah sarana prasarana kita. Sarana prasarana kita itu seluruh kebutuhan ini untuk pertumbuhan ini adalah sarana pupuk. Sekarang ada pengurangan pupuk dari ZA yang mestinya kita butuhkan minimal ada 7-8 kuintal per hektar. Sekarang kita ini baru cuma ada datanya saja dari Kementerian Pertanian atau dari Direktorat Jenderal Perkebunan atau dari ini sarana prasarana, kita tidak tahu, masih kita kirim surat sana. Cuma 1 kuintal ZA mau diganti pupuk yang lain. Itu pun kita ini bukan pupuk subsidi. Nah, kita gulanya mensubsidi konsumen, kita nggak boleh dijual mahal, tapi pupuk kita ini hampir 2 kali dan itu pun susah. Kalau ini pupuk mengalami keterlambatan, maka pertumbuhan tebu ini juga mengalami satu hambatan. Yang ketiga berikutnya adalah sarana pengairan. Sarana pengairan kita itu biaya tinggi, kita harus menggunakan pompanisasi. Saya setuju pemerintah membangun waduk-waduk baru atau saluran-saluran air yang baru, yang itu hajatannya kita itu lebih bagus diperhatikan. Tapi tolong perhatikan juga embung-embung, waduk-waduk yang sudah ada dan saluran-saluran baik sekunder, primer, sekunder, tersier, kuarter dan sebagainya ini menjadi ini fungsi sehingga nanti kita akan mengalami murani. Yang keempatnya lagi daya tarik kita itu adalah rendemen yang tinggi kalau sistem bagi hasil. Maka pabrik gula harus kita buat pabrik gula yang bagus dan nanti tidak usah ditekan ketika rendemen kita tinggi, produktivitas kita tinggi, maka produk nasional akan tinggi, maka biaya pokok produksi akan turun. Jangan seperti sekarang, pabriknya tetap, pupuknya mahal, susah, airnya juga susah, kita suruh jual gula murah. Ini tidak menarik gitu loh. Baik, berarti memang sebenarnya masih banyak PR juga yang harus dikerjakan. Semoga nanti bisa bersinergi dengan baik begitu, dan ini menjadi perhatian juga dari pemerintah bahwa kita memang harus saling bahu-membahu juga, melibatkan dari stakeholder hulu ke hilir begitu ya, untuk meningkatkan bagaimana tadi swasembada gula nasional bisa tercapai di tahun 2025 mendatang. Baik Pak Simetro, mohon maaf waktu terbatas. Terima kasih banyak waktu yang Anda berikan, kemudian insight-insight menarik terkait dengan industri gula nasional. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy Pak Simetro.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda karena di segmen berikutnya kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya dan kami akan segera kembali sesaat lagi.